مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, apa perbedaan antara moral, etika, dan akhlak? Ketiganya sama dalam hal objek, ya. Karena sama-sama membicarakan tentang perilaku manusia. Tapi apa perbedaan antara ketiganya? Perbedaannya itu adalah dalam hal yaitu menilai atau mengukur sesuatu itu baik atau buruk. Dasarnya apa? Tolok ukurnya apa? Jadi ketiganya berbeda dalam menilai perbuatan baik dan buruk. Karena berbicara tentang akhlak, moral, etika sebenarnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik dan buruk. Jadi berbicara tentang kebaikan dan keburukan. Mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Itu pembicaraan tentang moral. Moral itu kan artinya yaitu sesuatu yang baik atau yang buruk. Bicara tentang moral. Maka ketiganya itu sama, yaitu sama-sama bicara tentang sesuatu yang baik dan buruk. Hanya saja yang berbeda itu adalah tolok ukur baik dan buruk menurut ketiganya berbeda. Kalau akhlak baik dan buruk itu, maka yang menjadi dasar atau pertimbangan itu adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa yang baik menurut Quran, apa yang baik menurut hadis, yaitulah akhlak, akhlakul karimah. Apa yang buruk menurut Quran, apa yang buruk menurut hadis, itulah akhlakul madmumah. Meskipun misalnya logika atau akal ya mengatakan baik, maka ketika Quran hadis mengatakan buruk, maka itu menjadi buruk. Meskipun secara akal baik, atau secara kebiasaan, ada kebiasaan itu baik. Oke, sekarang etika. Etika itu berasal dari kata etikos dan berasal dari kata ethos. Ethos itu artinya spirit, spirit itu artinya nafas atau dorongan. Sehingga etika, ya, etika itu ilmu tentang baik dan buruk, tentang moral. Jadi dasar untuk menetapkan apakah sesuatu itu baik atau buruk, ya, maka menurut etika itu adalah akal, ya, logika. Apa yang baik menurut akal, maka itu baik secara etis, secara etika. Apa yang buruk menurut akal, berarti itu buruk menurut etika. Tapi belum tentu dia baik menurut akhlak. Contoh, ketika cuaca sangat dingin, ya, terutama misalnya di negara-negara yang memang musim salju, itu kan cuacanya begitu sangat dingin. Ya. Lalu ada sebuah mungkin kebiasaan bahwa di negara tersebut itu untuk menghangatkan tubuh maka biasa minum, ya entah itu wine, whisky, bir dan lain sebagainya, ya, untuk menghangatkan tubuh, tidak sampai mabuk. Mungkin secara logika itu sah-sah saja, karena tidak sampai mabuk, berarti kan tidak sampai merusak, hanya untuk menghangatkan tubuh saja. Tapi secara syariat, secara Quran dan secara hadis, secara akhlak, itu termasuk perbuatan akhlak yang buruk. Kenapa? Karena menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, ya, yang namanya itu semua minuman yang memabukkan itu namanya khamr.
kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan, ya, minuman yang mengandung unsur yang menyebabkan mabuk, ya, maka namanya khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sedikit maupun banyak. Jadi minuman yang memabukkan itu sedikit atau banyak itu hukumnya haram. Contoh lain, orang misalnya laki-laki perempuan hidup bersama, saling suka, saling cinta tanpa ikatan pernikahan. Maka apakah kemudian ini secara akal ini baik? Baik nggak? Secara akal? Mungkin secara budaya belum tentu, ada secara adat. Secara agama apalagi. Tapi kalau secara akal nggak ada yang dirugikan, karena kan biasanya pertimbangan sesuatu itu misalnya mengandung hukum atau kriminalitas, ya, maka ketika itu merugikan. Ketika tidak merugikan di antara kedua belah pihak, maka itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang buruk. Gitu. Secara logika, secara akal barangkali itu ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi secara agama, secara akhlak, maka itu adalah perbuatan yang sangat keji, karena itu adalah perzinahan. Sehingga agama mengatur bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ya dibangun dengan satu institusi yang sakral, yaitu pernikahan. Pasti ada akad nikah. Itulah yang kemudian menghalalkan hubungan antara kedua pasangan, kedua laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin kalau orang berpikir secara logika, secara akal, barangkali dia bisa berhujah atau berargumentasi bahwa ini nggak salah. Tapi secara moral, barangkali berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai moral, kemudian berdasarkan nilai-nilai agama, maka itu adalah perbuatan yang buruk. Baik, kemudian yang berikutnya moral, berasal dari kata mors. Mors itu artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dasar ya, untuk menilai perbuatan baik dan buruk itu adalah kebiasaan atau adat yang berlaku di sebuah masyarakat. Ketika di sebuah masyarakat itu menganggap perbuatan itu baik, maka menjadi baik. Ketika perbuatan itu buruk, menjadi buruk. Dulu misalnya di kalangan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam, mereka biasa misalnya ya, menganggap bahwasanya ketika mereka mendapatkan anak perempuan ya, itu adalah satu aib buat mereka. Makanya kemudian mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka, dan itu dianggap sesuatu yang baik daripada menimbulkan aib buat keluarga. Nah, ini kan sebuah budaya pada masa itu. Tapi ketika Islam datang, kemudian itu menjadi budaya yang buruk, menjadi perilaku yang buruk. Bisa jadi misalnya di satu daerah, misalnya seseorang yang dia misalnya menceburkan dirinya ke dalam kobaran api sebagai bakti sembah dia kepada misalnya kepada sesuatu yang gaib yang kemudian dianggap suci, maka itu adalah satu akhlak yang baik atau satu moral yang baik. Tapi itu ternyata belum tentu baik secara akhlak atau secara agama. Dan mungkin banyak yang lain ya, yang bisa jadi ada hal-hal yang secara akhlak itu mungkin sama, itu baik, tapi kemudian ada juga yang secara akhlak itu tidak baik. Nah, kemudian apa yang benar menurut
apa yang baik menurut akhlak, ya, maka itu adalah baik. Dan belum tentu baik menurut moral dan menurut etika. Contoh membunuh, ya, membunuh itu secara akal adalah perbuatan yang kecil, tidak baik, menghilangkan nyawa orang. Tapi kemudian ketika misalnya seseorang yang berada dalam situasi dan kondisi dia harus mempertahankan diri karena dia telah diserang atau akan dibunuh oleh orang lain, ya, maka mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, bahkan misalnya ketika agamanya itu dilecehkan, dihina, maka mempertahankan agamanya agar agamanya ini tetap tinggi, ya, maka ini menjadi sebuah kewajiban. Sampai kemudian pada akhirnya misalnya sampai dia menewaskan orang, maka itu adalah sebuah jihad, ya. Sehingga ketika pun harus bertempur, ketika pun harus berkelahi, ya, maka pertempuran dan perkelahian itu dalam rangka untuk menjaga izzah, supaya kita tidak dihinakan, supaya kita tidak direndahkan, supaya tidak ada perbudakan, eksploitasi manusia dengan manusia lain, maka perlawanan itu adalah merupakan sebuah jihad, ya? Sebuah jihad. Dan jihad itu adalah jalan yang mulia. Tapi secara akal, secara logika kan itu tidak dibenarkan, gitu. Ya, tapi secara agama ternyata itu mendapat legitimasi yang seperti itu. Tapi ingat bahwasanya itu adalah situasi dan kondisi memang ketika memang kondisinya dalam kondisi perang, dalam kondisi dan situasi memang sedang antara seseorang itu dengan musuh, gitu. Tapi dalam situasi damai, maka kemudian ketika itu terjadi, ya itu malah sebaliknya, itu adalah satu perbuatan yang buruk. Ingat, situasi dan kondisi itu adalah dalam keadaan kita sedang mempertahankan diri, kita diserang, gitu ya. Tidak ada dalam Islam tidak memperbolehkan menyerang, ya, memulai. Tapi ketika misalnya diserang, ketika misalnya diperangi, maka harus dilawan, harus bertahan, agar jangan sampai mati konyol. Kalau bisa, ya, dan ini yang harus, yaitu mati syahid, bukan mati sangit. Jadi mati syahid adalah mati itu dalam keadaan kemuliaan, dalam keadaan mulia. Itu dalam situasi dan kondisi.